Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrisa Anissa dengan NIM 192521580, mahasiswi program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemecahan studi kasus farmakoterapi, khususnya tentang ansietas. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai pemecahan kasus studi ansietas itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit deskripsi mengenai ansietas. Apa sih ansietas itu? Baik, ansietas merupakan gangguan perasaan atau afektif yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. Ansietas juga bisa dikatakan sebagai gangguan kecemasan, memiliki kondisi subjektif atau pengalaman individu terhadap objek yang tidak jelas sebagai akibat dari antisipasi bahaya yang memungkinkan individu untuk menghadapi ancaman. Menurut Halter pada tahun 2014, tingkat klasifikasi ansietas terbagi atas 4, yaitu yang pertama ansietas ringan, yang kedua ansietas sedang, yang ketiga ansietas berat, hingga keempat tingkat panik. Gejala klinis ansietas terbagi atas 2 gejala, yang pertama gejala psikis dan yang kedua gejala somatik. Gejala psikis meliputi penampilan berubah, sulit konsentrasi, mudah marah, hingga timbul rasa sakit. Sedangkan pada gejala somatik, biasanya pasien akan merasakan seperti gemetar, berkeringat, jantung berdebar, kepala pusing, gelisah, hingga sulit tidur. Selanjutnya, tata laksana terapi ansietas, di mana pilihan medikamentosa yang dapat digunakan untuk pelaksanaan gangguan kecemasan atau ansietas ialah yang pertama bisa dilihat dari golongan benzodiazepin, di mana golongan benzodiazepin pilihan adalah obat kerja cepat waktu paruh menengah dengan dosis terbagi. Hal ini dilakukan untuk mencegah efek samping, ketergantungan, dan efek putus obat. Selanjutnya terdapat golongan obat antidepresan tetrasiklik dan trisiklik. Untuk mengobati depresi, obat ini akan digunakan jika gejala depresi tidak kunjung mereda meski sudah mendapat terapi dengan obat antidepresan lain. Yang ketiga, buspirone, di mana buspirone efektif untuk memperbaiki gejala kognitif. Obat ini tidak memiliki efek putus obat. Efek obat baru mulai dirasakan setelah 2 hingga 3 minggu pengobatan. Selanjutnya yang keempat, ada obat dari golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, di mana pemberian SSRI efektif terutama pada pasien gangguan kecemasan menyeluruh dengan gangguan depresi. Selanjutnya, tata laksana non-terapi ansietas. Tata laksana non-farmakologis memiliki peran penting dalam penata laksanaan gangguan cemas. Terapi yang dapat dilakukan adalah terapi kognitif perilaku dan terapi suportif. Terapi kognitif perilaku berupa terapi pendekatan mengenali gejala somatik secara langsung, seperti terapi relaksasi maupun terapi meditasi. Tujuan terapi ini adalah membantu pasien memahami pemikirannya secara otomatis dan keyakinan yang salah sehingga terjadi respon emosional berlebihan seperti gangguan cemas menyeluruh. Nah, kalau pada terapi suportif ini berupa stimulus sensor, seperti distraksi, di mana distraksi merupakan metode untuk menghilangkan kecemasan dengan cara mengalihkan perhatian pada hal-hal lain sehingga pasien akan lupa terhadap cemas yang dialami. Berikut saya akan membahas pemecahan studi kasus mengenai ansietas. Pengaplikasian pengetahuan tata laksanaan terapi pada penyelesaian kasus menggunakan metode analisis SOAP. Dapat kita lihat
Terdapat 5 outline dalam pemecahan studi kasus menggunakan metode SOAP. Langsung saja kita ke outline pertama, yaitu kasus. Sebuah kasus menceritakan pasien A berumur 30 tahun, seorang petani dan telah menikah, dikaruniai 3 orang anak. Dia mengolah lahan sendiri, namun sekarang dia tidak dapat bekerja lagi karena takut untuk meninggalkan rumah. Hal ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Ia berada di ladang, tiba-tiba pasien merasa dirinya sesak nafas, seakan tercekik sehingga dia merasa dia akan mati. Jantung berdebar kuat sehingga merasa sakit. Dokter sempat meresepkan kepada pasien diazepam 1 mg 2 kali sehari, ipratropium bromide 250 mg 3 kali sehari, namun pengobatan pasien tidak berhasil. Dokter juga telah merujuk pasien ke bagian jantung dan saraf, namun hasilnya normal, tetapi pasien juga masih belum merasa tenang. Sekarang pasien mendapatkan serangan mendadak ketika sedang sendirian di rumah dan bahkan ketika sedang tidur. Pasien sering sekali mengeluhkan sulit bernafas, kaki mudah goyah, serta kepalanya pusing. Serangan ini terjadi 2 hingga 3 kali dalam seminggu dan membuat pasien panik. Dokter juga memberikan naproxen 500 mg per hari. Pasien A sebelumnya adalah orang yang ramah, ceria, tetapi sejak terkena penyakit ini, pasien merasa dia bukan dirinya yang dulu. Pada pemeriksaan penunjang, tekanan darah pasien 120/80 mm/Hg, denyut nadi pasien 88 kali per menit, dan pernafasan 20 kali per menit, dan suhu badannya 37 derajat Celcius. Dari studi kasus mengenai ansietas tersebut, sekarang kita dapat menganalisis subjeknya sesuai analisis SOAP, yaitu meliputi: pertama, pasien A berumur 30 tahun. Obat yang diberi ialah diazepam 1 mg 2 kali sehari, ipratropium bromide 250 mg 3 kali sehari. Selanjutnya diberikan naproxen 500 mg per hari oleh dokter dikarenakan kedua obat pertama yang dikonsumsi kurang berhasil. Terjadinya serangan mendadak jika ia berada sendirian di rumah dan ketika tidur. Serangan terjadi 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, pasien merasa dirinya sesak nafas seakan tercekik. Pasien juga mengalami jantung berdebar kuat, terasa sakit, kaki mudah goyah, dan kepala pusing. Pasien juga merasa pasien ini sebelumnya sosok yang ramah, ceria, namun berubah setelah mengalami gangguan tersebut. Objek yang dapat kita simpulkan ialah tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi mencapai 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu badan mencapai 37 derajat Celcius. Selanjutnya, asesmen dapat kita lihat di sini. Terapi menggunakan diazepam direkomendasikan dengan DRP kelas 4. Terapi diazepam bekerja untuk meningkatkan aktivitas GABA, yaitu senyawa kimia di otak yang bertugas menghambat kerja zat kimia penghantar sinyal saraf atau neurotransmitter di otak. Di mana monitoring obat pemantauannya khusus terhadap status pernafasan dan kardiovaskular, tekanan darah, detak jantung, dan gejala kecemasan pada pasien yang memakai diazepam. Selanjutnya, terapi menggunakan ipratropium yang dimana obatnya bekerja dengan cara mengendurkan otot di saluran pernafasan sehingga udara dapat mengalir dengan lebih lancar. DRP ipratropium tidak diketahui. Monitoring obat, kehati-hatian diperlukan untuk pasien dengan hipertrofi prostat, obstruksi leher kandung kemih, dan glaukoma sudut tertutup, dan tidak ada tes pemantauan rutin yang direkomendasikan. Dan selanjutnya pemberian naproxen, di mana obat naproxen bekerja dengan cara menghambat prostaglandin
DRP naproxen kelas 1, di mana monitoring obatnya ialah pemantauan obat secara klinis. Bisa dilihat monitoring obat terapi pada tabel di atas. Planning pemecahan studi kasus ansietas ialah penggunaan obat diazepam sebaiknya dosisnya ditambahkan atau ditingkatkan dikarenakan dosis yang diberi untuk anak usia lebih 6 bulan. Dan sebaiknya menggunakan obat lini pertama dari penyakit kecemasan dari golongan SSRI. Penggunaan obat naproxen juga sebaiknya dihentikan atau digantikan dengan paracetamol atau ibuprofen untuk mengatasi pusing pada pasien. Planning terapi non-farmakologi berupa psikoterapi, terapi konseling yang memfokuskan pasien pada kegiatan lain atau tindakan yang harus dilakukan, dan terapi kognitif untuk mengajak pasien memecahkan berbagai masalah dengan cara berkomunikasi langsung dengan orang yang sudah sembuh dari ansietas. Baik, itulah tadi presentasi yang saya bawakan mengenai pemecahan studi kasus farmakoterapi ansietas. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.